Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Nurhaliza, NIM 118 dari kelas PAI 4D IAIN Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana media pembelajaran itu digunakan. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan media visual berupa tayangan slide, yaitu PowerPoint. Sebelum pembuatan PowerPoint, saya di sini akan membuka KMA 183 tahun 2019. Saya mengambil mata pelajaran fikih kelas 11 MAN dan materinya saya mengambil KD 5.1. Untuk materinya, saya mendownload PDF buku fikih kelas 11 pada bab 3, yaitu materi bugot atau pemberontakan. Nah, di sini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Kemudian juga terdapat peta konsep. Pada peta konsep ini terdapat 5 subbab yang akan digunakan pada pembuatan PowerPoint. Sebelum pembuatan PowerPoint, saya di sini sudah mendownload template PowerPoint. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya mendownload template PowerPoint dari Google dengan mengetik download template PowerPoint. Di sini saya menggunakan online notebook. Kemudian saya membukanya. Nah, di sini kita bisa menghapus bagian-bagian yang memang tidak diperlukan dengan cara mengeklik, kemudian mencari tombol delete atau backspace pada keyboard. Kemudian kita juga bisa menggeser bagian-bagian yang memang diperlukan. Kemudian pada name of the section, saya menulis materi bugot, karena materi pada kali ini yaitu adalah bugot. Kita bisa menaik turunkan dengan mengatur pada tombol naik turun atau panah atau ke samping kanan kiri pada keyboard. Kita juga bisa menggesernya dengan mouse. Kemudian pada bawah itu yang berwarna kuning, saya menuliskan 11 IPA IPS Agama MAN. Nah, di sini kita juga bisa mengganti font serta memperbesar hurufnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian selanjutnya pada slide kedua yaitu pembuatan peta konsep. Pada pembuatan kali ini, karena peta konsep terdapat 5 subbab, maka saya membuat 5 poin untuk peta konsep ini. Kita hanya tinggal menulis pada masing-masing bentuk yang terdapat pada PowerPoint tersebut. Untuk font, saya menggunakan Comic Sans. Kemudian slide ketiga yaitu adalah pengertian bugot. Pengertian ini memang terdiri dari banyak sekali materi, tapi saya hanya menyingkat karena ini hanyalah PowerPoint. Jadi hanya ditulis poin-poinnya saja. Selanjutnya yaitu adalah materi mengenai tahap-tahap menghadapi bugot sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Pada materi ini terdapat 4 poin, jadi saya bisa menambahkan 4 poin pada template bagian ini. Saya mengaturnya supaya lebih pas dan tidak terlihat menumpuk-numpuk. Pada warna kuning-kuning tersebut, kita bisa mengganti yaitu dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, di bawahnya kuning-kuning tersebut kita bisa mengganti materi tentang tahap-tahap menghadapi bugot sesuai ketentuan fikih Islam. Nah, selanjutnya yaitu adalah status hukum pelaku bugot. Di sini kita bisa memanfaatkan template yang sudah tersedia. Kita bisa menghapus atau menambahkan sesuatu hal yang memang diperlukan. Selanjutnya, book title itu saya tulis menjadi status hukum pelaku bugot. Kemudian kuning-kuning yaitu someone famous, saya menghapusnya.
Kemudian saya menuliskan materi tentang status hukum pelaku bugot. Supaya lebih simetris, saya menggesernya ke bawah setara dengan judulnya. Kemudian pada materi ini, yaitu berisikan tentang hikmah memerangi bugot serta batasannya. Karena materi ini memang sedikit banyak, saya memutuskan untuk mengambil materi yang memiliki beberapa poin-poin di dalamnya. Setelah sudah, selanjutnya yaitu adalah kita bisa menghapus beberapa bagian dulu yang memang mengganggu dan menulis judul yaitu hikmah adanya hukuman bagi pelaku bugot. Di sini terdapat 5 poin dan di sini saya menghapus beberapa bagian yang memang tidak diperlukan supaya bisa mengcopy paste dengan sangat mudah sehingga tidak perlu menyeting fontnya, huruf-hurufnya, serta ukurannya. Kita hanya tinggal mengcopy paste dan mengganti isinya saja. Dan menggeser ke bagian yang memang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah slide yang terakhir. Karena ini adalah pembelajaran, maka harus ada keaktifan dari peserta didik. Maka saya menuliskan adakah pertanyaan supaya bisa memancing peserta didik untuk aktif. Saya menggesernya ke tengah dan mengganti fontnya menjadi Sunday Morning dan memperbesar hurufnya sedikit. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap untuk memberikan transisi serta animasi. Kita hanya tinggal mengeklik transisi yang berada pada bar atas. Kemudian kita memilih transisi yang ingin digunakan. Di sini terdapat banyak sekali pilihan transisi. Saya memilih itu dan mencobanya. Nah, kemudian untuk animasi, kita hanya tinggal mengeklik bagian yang ingin dianimasikan pada huruf-huruf tertentu. Seperti contohnya yaitu bugot. Kemudian saya mengeklik animasi dan terdapat banyak sekali pilihan yang akan digunakan. Kita bisa mengkreasikan sesuai dengan kreativitas kita. Selanjutnya adalah cara save. Kita hanya tinggal meng-save karena saya di sini sudah tersave di file. Saya hanya meng-save as, kemudian mencari di mana lokasi yang akan saya gunakan untuk meng-save. Kemudian saya ganti nama yaitu Fikih Bugot, kemudian saya save. Nah, untuk mengetahui sudah di-save, biasanya pada atas sudah terganti namanya sesuai dengan nama yang kita ganti. Kemudian untuk mempresentasikannya, saya melalui Google Meet, yaitu sistem pembelajaran online. Saya membuka Google melalui Google. Kemudian saya mengeklik, saya mencari yaitu Google Meet. Sebelumnya saya sudah membuat link. Nah, kemudian saya klik Google Meet. Saya memasukkan kodenya. Saya klik gabung. Nah, setelah itu menunggu sebentar. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Saya mematikan kamera dan audionya terlebih dahulu. Kemudian saya klik minta bergabung. Nah, setelah disetujui, saya mengeklik jendela dan saya mengeklik template PowerPoint-nya tersebut dan muncullah seperti ini. Nah, ini sudah dapat kita share atau kita bagikan kepada peserta didik yang sudah berada pada Google Meet sebelumnya.
Hai, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.